Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Yang terhormat kepada Ibu Siti Maryam, Sarjana Teologi Islam, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nafas, kesempatan, serta ketenangan hati untuk berkumpul dalam ruang belajar yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menjadi teladan utama kita dalam kejujuran, dalam amanah, dan keteguhan dalam menepati janji. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 dengan saya Keiza Alfiani, Saya Lia Priani, Saya Halisa Bilbina, Saya Maratu Solihah, Saya Aulia, Saya Risma Fazrianti, saya Asni. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Putra. Perkenalkan, saya Pauji. kami akan menyampaikan sebuah materi, akan membagikan sebuah ilmu yang berjudul memenuhi janji. Topik ini memang terlihat sederhana, namun ia mengandung makna yang sangat dalam. Janji bukan hanya sekedar kata yang terucap, melainkan ia adalah cermin integritas. Ia menjadi ukuran seberapa tulus kita menghargai orang lain, seberapa serius kita menjaga kepercayaan, dan seberapa kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, janji adalah amanah dan amanah adalah bagian dari iman. Maka ketika seseorang sedang menjaga janjinya, itu berarti ia sedang menjaga kehormatan dirinya, ia sedang menjaga hatinya agar tetap bersih, ia sedang menjaga hubungan sosialnya agar tetap harmonis. Melalui pembahasan ini, kami berharap agar teman-teman dan diri kami sendiri agar dapat melihat bahwa janji bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan ia adalah sebuah karakter yang harus diperjuangkan. Dengan hormat, izinkan kami untuk memaparkan beberapa materi yang akan kami sampaikan. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik, dan kita mulai dengan yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu pengertian memenuhi janji dalam perspektif Islam. Perkenalkan, nama saya Keiza Alfiani. Di sini saya akan memaparkan pengertian dari memenuhi atau menepati janji dalam perspektif Islam. Memenuhi janji dalam Islam adalah berusaha menepati semua yang telah dijanjikan kepada pihak lain. Perjanjian tersebut bisa terjalin dengan Allah, Rasul-Nya, hingga sesama manusia lainnya. Menepati janji merupakan sifat seorang mukmin. Siapapun yang telah berjanji hendaknya menepati. Jika sampai suka ingkar, ia akan mendapat kerugian seperti tidak akan dipercaya orang lain dan bahkan termasuk golongan orang-orang munafik. Diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara, ia berdusta. Yang kedua, jika berjanji, maka ia tidak menepati atau ingkar. Dan yang ketiga, jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59. Dalam ajaran Islam, janji dipandang sebagai tanggung jawab yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Setiap janji yang diucapkan mengandung konsekuensi moral dan spiritual sehingga seorang muslim dituntut untuk berhati-hati sebelum mengucapkannya. Menepati janji juga menjadi salah satu wujud kesempurnaan akhlak karena ia menunjukkan kejujuran, amanah, dan kedisiplinan seseorang dalam menjalankan komitmen. Selain itu, perilaku ini menjadi pembeda antara orang beriman dan orang yang memiliki sifat munafik. Hingga menjaga janji berarti menjaga kemuliaan diri dan menjaga kehormatan di hadapan manusia maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Alisa. Saya Asni. Di sini saya akan membacakan landasan Al-Quran tentang janji. Seorang muslim yang telah membuat janji wajib menepati janji yang telah dibuatnya. Pendapat terkuat mengenai hukum memenuhi janji adalah wajib. Pasalnya ada ancaman bagi orang yang ingkar janji bahwa tanda kemunafikan turut hadir di situ.
Ingkar janji diserupakan pula dengan perkataan dusta. Adapun perkataan dusta hukumnya haram, oleh sebab itu memenuhi janji hukumnya wajib, sedangkan mengingkarinya hukumnya haram. Setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di sisi Allah terkait dengan pemenuhan terhadap janji. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya. Adapun dalil yang kedua ada pada surah Al-Isra Ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsanu hatta yablugha asyuddah wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, dengan mengembangkannya sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena sungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Memenuhi janji juga sifat dari semua nabi. Amalan tersebut merupakan perbuatan terpuji. Allah bahkan memuliakan Nabi Ibrahim karena beliau sempurna dalam menunaikan janjinya, seperti menjalani ujian dan menjalankan perintah dalam syariat Islam, pokok-pokok agama sampai ke cabang-cabangnya, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah An-Najm ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Salah satu manfaat besar seorang mukmin memenuhi janji adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ingkar janji disanjung kaumnya sebagai sosok alamin atau orang jujur dan terpercaya. Perkenalkan, nama saya Marsualiha. Saya akan menjelaskan hubungan menepati janji dengan cabang-cabang iman. Menepati janji memiliki hubungan erat dengan cabang-cabang iman karena ia merupakan bagian dari akhlak dan perbuatan yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Dalam Islam, iman tidak hanya berupa keyakinan di hati, tetapi juga mencakup ucapan dan amal perbuatan, sehingga menepati janji termasuk di dalamnya. Al-Quran menyebutkan bahwa orang beriman adalah mereka yang menjaga amanat dan janji. Sementara Nabi SAW menegaskan bahwa mengingkari janji merupakan salah satu tanda kemunafikan, karena sifat munafik bertentangan dengan iman. Maka menepati janji menjadi salah satu cabang iman yang memperkuat ketakwaan dan mencerminkan karakter seorang muslim yang sejati. Selain itu, para ulama juga menjelaskan bahwa menepati janji termasuk dalam cabang iman karena ia menunjukkan ketaatan seseorang terhadap perintah Allah dan adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang membahas tentang cabang-cabang iman, disebutkan bahwa iman terdiri dari berbagai akhlak dan perbuatan, bukan hanya keyakinan. Menepati janji termasuk amalan lahir yang mencerminkan kualitas iman batin. Menepati janji juga menjaga hubungan sosial, karena seseorang yang jujur dan dapat dipercaya akan menjadi pribadi yang dihormati dan dicintai di tengah masyarakat. Sikap ini membuat seseorang muslim menunjukkan sidik kejujuran, amanah, kepercayaan, dan wafa kesetiaan, yang semuanya merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Sebaliknya, orang yang tidak memegang janji dianggap lemah imannya karena ia memiliki salah satu sifat munafik yang dilarang keras dalam Islam. Dengan demikian, menepati janji bukan hanya akhlak baik, tetapi juga bukti nyata bahwa iman seseorang berpengaruh langsung pada tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya akan membacakan nilai moral dan budi pekerti yang terkait dengan menepati janji. Menepati janji berkaitan dengan pembentukan karakter yang mulia dalam diri seseorang. Perilaku ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan, tetapi juga mencerminkan kualitas iman dan akhlak seorang muslim. Nilai-nilai moral dan budi pekerti yang muncul dari sikap menepati janji antara lain adalah: yang pertama, kejujuran; yang kedua, tanggung jawab; yang ketiga, disiplin; yang keempat, integritas; yang kelima, rasa hormat kepada orang lain; yang keenam, amanah; yang ketujuh, keadilan; dan kedelapan, kesetiaan dan komitmen.
Menepati janji tidak hanya mencerminkan kejujuran, amanah, dan integritas, tetapi juga menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Seseorang yang menjaga janjinya mempertimbangkan perasaan, waktu, dan kebutuhan orang lain, sehingga memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan. Nilai ini juga berperan dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, harmonis, dan penuh kerjasama. Dengan demikian, menepati janji menjadi bagian penting dari budi pekerti luhur dalam Islam dan pilar utama pembentukan karakter Muslim yang amanah, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Perkenalkan, nama saya Risma Fazilanti. Di sini saya akan memaparkan contoh praktik menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan sehari-hari, sikap menepati janji dapat terlihat melalui berbagai tindakan nyata yang mencerminkan komitmen seorang muslim terhadap Allah, sesama manusia, dan dirinya sendiri. Beberapa contoh praktik yang menunjukkan perilaku menepati janji antara lain: yang pertama, melaksanakan perbuatan yang mencerminkan perilaku mengakui tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji yang diikrarkan melalui 2 kalimat syahadat. Yang kedua, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah dan meminta pertolongan sebagaimana janji yang selalu terucap dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkau lah hamba menyembah dan meminta pertolongan. Yang ketiga, mengikuti perjalanan sirah dan konsep kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memenuhi janji untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta ini dengan selalu menjaga persatuan, perdamaian, dan kebinekaan. Yang kelima, suami istri menepati janji yang dibacakan dan diucapkan ketika mereka melakukan akad nikah. Yang keenam, segera menepati janji ketika berjanji kepada sesama manusia seperti memenuhi undangan atau bertemu di suatu tempat. Yang ketujuh, mengerjakan tugas dari guru sesuai waktu yang disepakati. Yang kedelapan, apabila mempunyai utang, segera membayarnya sesuai janji. Bahkan kalau mungkin sebelum jatuh tempo, segera melunasi utang tersebut. Yang kesembilan, apabila mempunyai nazar, segera melaksanakannya sesuai yang dinazarkan. Nazar merupakan janji untuk melakukan amalan kebaikan seperti berpuasa atau bersedekah ketika sesuatu yang dicita-citakan terpenuhi. Perkenalkan, nama saya Lia Priani. Saya akan membacakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pada janji. Menepati janji merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan membangun hubungan yang sehat. Kepatuhan seseorang pada janji tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan pribadi, tetapi juga oleh nilai, lingkungan, dan kemampuan seseorang dalam mengelola dirinya. Berikut adalah faktor-faktor paling relevan yang mempengaruhi seseorang untuk menepati janji. Yang pertama, nilai moral dan integritas pribadi. Seseorang dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, berpegang pada kejujuran, dan memiliki integritas biasanya lebih konsisten dalam menepati janji. 2. Pengaruh keluarga dan pola asuh. Keluarga yang membiasakan disiplin, menepati ucapan, dan memberikan contoh nyata akan membentuk kebiasaan patuh terhadap janji. Yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya. Budaya atau lingkungan yang menghargai, amanah, serta menilai tinggi reputasi akan mendorong seseorang lebih berhati-hati dalam berjanji. Yang keempat, pemahaman agama dan spiritualitas. Ajaran agama yang menekankan larangan berkhianat serta pentingnya menjaga amanah sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam menepati janji. Yang kelima, kontrol diri dan kemampuan mengelola waktu. Orang yang teratur, mampu merencanakan, dan memiliki kontrol diri yang baik biasanya lebih mampu memenuhi janji tepat waktu. Yang keenam, motivasi dan konsekuensi. Motivasi untuk menjaga kepercayaan, mempertahankan hubungan baik, atau menghindari konflik mendorong seseorang untuk menepati janji. Yang terakhir, kondisi atau hambatan situasional. Kendala kesehatan, keadaan darurat, kesibukan, atau masalah teknis juga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memenuhi janji. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya akan membacakan akibat tidak menepati janji. Akibat tidak menepati janji, kegagalan atau keengganan untuk menepati janji membawa dampak serius bukan hanya dari sisi moral, tetapi juga dari sisi agama dan sosial. Dalam Islam, mengingkari janji merupakan perbuatan tercela yang bisa menurunkan kepercayaan dan integritas seseorang. Bahkan dianggap sebagai salah satu tanda kemunafikan berikut.
Beberapa akibat yang sering dikaitkan dengan tidak menepati janji. 1. Dosa besar dan tanda kemunafikan. Tidak menepati janji bisa menjadi dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan bahwa salah satu ciri orang munafik adalah mengingkari janji. 2. Pertanggungjawaban di akhirat. Mereka yang sering mengingkari janji akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada kemungkinan ajab atau hukuman spiritual jika janji tersebut dilanggar tanpa alasan sah. 3. Hilangnya kepercayaan dan kehormatan sosial. Jika seseorang dikenal suka ingkar janji, kepercayaan orang lain padanya akan menurun. Hal ini bisa merusak hubungan sosial, baik pertemanan, pernikahan, sampai kerja sama dalam komunitas. 4. Dosa khianat amanah. Karena janji termasuk amanah, melanggarnya berarti berkhianat terhadap amanah. Ini membuat orang tersebut tidak hanya bersalah secara moral, tetapi juga secara agama. 5. Penyucian atau kafarat. Dalam kasus sumpah yang diingkari, ada kemungkinan kafarat penebusan yang harus dilakukan oleh orang yang mengingkari. Salah satu contoh bayaran kafarat untuk sumpah yang diingkari. 6. Dicap sebagai individu tidak terpercaya. Karena janji adalah elemen penting dari komitmen dan integritas, orang yang sering melanggar janji akan dianggap sebagai orang yang tidak dapat diandalkan. Hal ini berdampak buruk bagi reputasi jangka panjang. 7. Potensi penyesalan dan hubungan rusak. Janji yang diungkapkan tetapi tidak ditepati dapat menimbulkan penyesalan, rasa bersalah, dan keretakan dalam hubungan dengan orang yang dijanjikan karena ekspektasi yang dikecewakan. Perkenalkan, saya Alfian. Di sini saya akan membacakan hak menepati janji dalam perspektif budaya dan agama lain. Menepati janji merupakan nilai moral universal yang dijunjung tinggi di hampir semua agama, kepercayaan, dan budaya di dunia. Janji dianggap sebagai komitmen sakral yang mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan kehormatan seseorang. Pelanggaran janji dapat merusak hubungan sosial maupun spiritual. Oleh karena itu, penghayatan nilai menepati janji menjadi aspek penting dalam pembentukan karakter manusia. Dalam beberapa perspektif agama dan budaya, Kristen menepati janji adalah bagian dari integritas moral. Alkitab mengajarkan bahwa janji kepada Tuhan maupun sama harus dipenuhi. 2. Islam menepati janji al-wafa bil ahd termasuk ciri orang beriman. Pelanggaran janji dianggap mencederai amanah. 3. Hindu, janji berkaitan dengan dharma. Melanggar janji dapat memberi dampak karmis dan mengganggu keseimbangan moral. 4. Buddha menepati janji berhubungan dengan respect, ucapan yang jujur dan membawa kebaikan. 5. Sikhisme menekankan kejujuran dan komitmen. Janji harus dijaga sebagai cerminan kesucian hati. 6. Yahudi, Torah mewajibkan umatnya untuk menepati sumpah. Janji adalah bentuk loyalitas pada Tuhan dan sesama. 7. Bahai, janji dilihat sebagai bagian dari akhlak terpuji. Pemeliharaannya menandakan ketulusan. 8. Jainisme, prinsip satya menekankan kejujuran. Pelanggaran janji merupakan bentuk ketidakbenaran. 9. Taoisme mengajarkan ketulusan. Janji yang ditepati selaras dengan prinsip Dao. Konfusianisme, konsep Sin kepercayaan menegaskan pentingnya dapat dipercaya, menepati janji, menjaga harmoni sosial. 1. Shinto menjunjung nilai makoto, ketulusan. Menepati janji, menjaga kemurnian batin. 12. Zoroastrianisme, kejujuran merupakan prinsip utama. Mengingkari janji melanggar prinsip asa kebenaran. 13. Spiritual aborigin Australia, janji dipandang sebagai komitmen sakral yang mengaruhi keharmonisan sosial dan spiritual. 14. Kepercayaan Afrika tradisional, janji merupakan ikatan penting yang berkaitan dengan restu leluhur. 15. Kepercayaan asli Amerika, janji dipandang sebagai perjanjian yang harus dihormati oleh individu dan sukunya. 16. Tradisi Polinesia dan Melanesia, janji terkait dengan kehormatan dan keseimbangan sosial komunitas. 17. Budaya Tionghoa, konsep Shouxin menekankan pentingnya memegang kepercayaan. Pelanggaran janji merupakan nama baik. 18. Budaya Jawa, ungkapan janji iku utang menekankan bahwa janji wajib ditepati. 19. Budaya Batak, janji berkaitan dengan martabat keluarga. Melanggar janji dianggap pencurian kehormatan. 20. Budaya Bugis Makassar, konsep diri na PC
menempatkan janji sebagai sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. 21. Budaya Sunda. Menepati janji merupakan bagian dari moralitas dan etika kesantunan. Perkenalkan, nama saya Pauji, akan menjelaskan tentang implikasi pendidikan. Implikasi dan pengembangan praktek menepati janji al-wafa bil ahad bukan cuma soal moral, tapi punya dampak besar pada pendidikan karakter di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Berikut ini beberapa implikasi yang penting. Pendidikan nilai amanah dan kejujuran. Dengan menampakkan konsep menepati janji di pendidikan karakter, siswa belajar bahwa komitmen bukan sekedar kata-kata melainkan tanggung jawab moral. Nilai amanah, kepercayaan, dan kejujuran menjadi fondasi utama karakter yang kuat. 2. Interaksi karakter melalui kurikulum pendidikan karakter. Menepati janji bisa menjadi bagian dari materi pendidikan karakter di sekolah, kurikuler dan ekstrakurikuler melalui pembelajaran moral. Siswi tidak hanya mengetahui pentingnya menepati janji, tetapi juga membiasakan diri untuk melakukan dalam tindakan nyata. 3. Peran keluarga sebagai teladan karakter. Orang tua sangat penting dalam menanamkan karakter menepati janji. Ketika orang tua konsisten menepati janji, anak-anak juga akan melihat itu sebagai dari akhlak amanah yang harus dijaga. 4. Penguatan identitas dan moral keimanan. Dalam konteks pendidikan Islam dan atau agama lainnya, menepati janji dianggap wujud imam dan tanggung jawab spiritual. Nilai ini bisa diintegrasikan dalam pelajaran agama agar siswa menyadari hubungan antara komitmen dan moral keimanan. 5. Pengembangan kompetensi sosial dan kepemimpinan. Siswa yang terbiasa menjaga komitmen akan lebih dipercaya dalam tugas kelompok, organisasi, dan kepemimpinan. Mereka menunjukkan integrasi menjadi teladan bagi teman-temannya. 6. Pengendalian diri dan disiplin pribadi. Menepati janji mengajarkan pentingnya kontrol diri, kapan harus berkata ya, kapan harus menolak, dan bagaimana mengelola waktu agar komitmen bisa dipenuhi. Nilai ini sangat bermanfaat untuk pengembangan diri, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. 7. Penciptaan budaya kepercayaan di sekolah dan masyarakat. Ketika menepati janji menjadi budaya di lingkungan pendidikan, kepercayaan antar siswa, guru, orang tua semakin kuat. Budaya katakan apa yang kamu lakukan bisa memperkuat iklim sosial yang positif. 8. Evaluasi karakter dan pembelajaran reflektif. Siswa bisa diminta mengevaluasi janji yang pernah mereka buat dan menepati janji, lalu merenungkannya bagaimana perasaan dan konsekuensi dari pemenuhan atau kegagalan ini, melatih refleksi moral dan pertanggungjawaban diri. Kesimpulannya, menepati janji merupakan salah satu nilai moral, sosial, dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam maupun agama-agama dan budaya lainnya, janji dipandang sebagai bentuk komitmen yang harus dijaga demi menjaga kehormatan, kepercayaan, serta tanggung jawab pribadi dan sosial. Seseorang yang mampu menepati janji menunjukkan akhlak mulia berupa kejujuran, amanah, disiplin, dan integritas yang tinggi. Pelanggaran terhadap janji bukan hanya berdampak pada hilangnya kepercayaan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi moral, sosial, bahkan spiritual. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan karakter, nilai menepati janji menjadi bagian penting yang dapat membentuk generasi berakhlak baik, bertanggung jawab, dan mampu menjaga hubungan sosial dengan penuh integritas melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nilai ini dapat dibentuk, dipraktikkan, serta dijadikan landasan dalam pembentukan karakter peserta didik secara berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Keiza Alfiani. Saya Asni. Di sini kita akan menceritakan sebuah kisah inspiratif. Kisah ini berasal dari Anas bin Nad yang menepati janjinya kepada Allah. Dan kebanyakan orang lebih mengenal keponakannya, yaitu Anas bin Malik, daripada pamannya. Anas bin Nad merupakan salah satu sahabat Nabi yang berasal dari suku Banu Hazraz dari Ansar dan mengikrarkan janji kepada Allah ketika ia merasa kecewa karena tidak dapat mengikuti perang Badar. Tidak banyak tulisan yang menguraikan mengenai kepahlawanan Anas bin Nad, namun sungguh ia merupakan golongan dari orang-orang yang menepati janji pada Allah. Anas bin Nad sangat kecewa karena ia tertinggal dalam perang Badar. Ahlul Badar yang mendapati keistimewaan tidak didapatinya. Betapa gundah hati Anas karena tidak bisa membela kaum muslimin yang masih berjumlah sedikit itu. Kekecewaan Anas bin Nad
begitu menusuk ke dalam kalbu, ia seakan menyalahkan dirinya sepanjang waktu. Padahal jihad merupakan amal tertinggi dalam syariat Islam. An-Nad bin Nad tidak kuasa hingga suatu saat ia berujar, "Aku tidak hadir pada tempat pertama gugurnya orang mati syahid yang diikuti Rasulullah. Dan sungguh demi Allah, jika Allah memperlihatkan kepadaku tempat gugurnya orang yang mati syahid serta Rasulullah, niscaya Allah akan melihat apa yang aku perbuat." Tegas Anas bin Nad. Sebuah janji telah terucap, sebuah sumpah telah menggema, sebuah keinginan untuk mati. Siapakah yang menginginkan kematian? Namun Anas mengejar kematian itu dengan sebuah sumpah. Tidak bisa dicabut, tidak bisa dilanggar. Kemudian Allah benar-benar menghadirkan situasi bagi Anas bin Nad untuk menunaikan janji tersebut. Anas bin Nad mengikuti perang Uhud bersama pasukan Rasulullah SAW. Saat perang berkecamuk, Sa'ad bin Mu'az melihat sosok Anas bin Nad tidak memperdulikan musuh. Ia menerjang kaum kafir Quraisy dengan gagah berani. Lantas Sa'ad menyeru kepada Anas, "Wahai Abu Am, hendak kemana engkau?" Anas bin Nad menjawab, "Aduhai, bau syurga ada di depan Uhud." Lantas ia menerjang musuh hingga syahid menyambutnya. Saat ditemukan, di sekujur tubuhnya ada lebih dari 80 luka, baik luka panah, luka tusukan, dan luka pukulan. Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin menyambung kisah ini, maka turunlah sebuah ayat yang akan dibacakan oleh Asmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum ma qada nahbah wa minhum ma yantadiru wa ma badalu tabdila. Yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Itulah janji laki-laki yang menepati apa yang ia ucapkan. Kita sungguh rindu dengan sosok-sosok seperti Anas bin Nad. Sumpahnya tidak mudah, ia mencari syahid. Sedangkan kita kadang hanya berjanji untuk tepat waktu, meyakinkan apa yang melakukan ini dan itu dengan baik. Namun kita sering dan sengaja mengingkari apa yang kita ucapkan. Sekian itu saja kisah inspiratif yang kami sampaikan tentang Anas bin Nad yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah melalui penjelasan mengenai makna dan pentingnya memenuhi janji, kita dapat mengambil satu hal penting, bahwa janji adalah cermin diri kita. Cara kita memperlakukan janji mencerminkan sejauh mana kita menghargai amanah, kepercayaan, dan nilai-nilai keislaman dalam diri kita. Semoga pembahasan ini tidak berhenti sebagai teori, tetapi menjadi pengingat agar kita semakin berhati-hati dalam berkomitmen dan semakin tekun dalam memenuhi setiap amanah yang kita ucapkan. Karena pada akhirnya, janji bukan sekedar kata yang diucapkan, tetapi cermin siapa diri kita. Semakin kita menjaga janji, semakin kita terjaga pula martabat, amanah, dan kualitas diri kita sebagai seorang muslim. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Siti Maryam, Sarjana Teologi Islam, dan teman-teman semua yang dirahmati Allah. Semoga ilmu ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Sinar matahari menembus awan. Lembut hangat penuh harapan. Janji yang dirawat dengan penuh kesungguhan menjadi tanda bahwa hati tak ingkar kepercayaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.